mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Mardiatul Adawiyah Sinaga. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 22201086. Pada kesempatan ini saya akan membawakan dakwah dengan tema pentingnya bersabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema dakwah yang berjudul sabar. Nah, sabar ini menurut bahasa artinya menahan, dan menurut istilah sabar ini adalah kemampuan menahan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat, menerima takdir Allah, dan kita berlapang dada ketika menghadapi sebuah ujian. Nah, jika tadi saya menjelaskan apa sih sabar itu, nah sekarang ada beberapa bentuk dari sabar tersebut. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Nah, sabar dalam ketaatan yang dimaksud di sini itu adalah kita sabar dalam menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kita sabar dalam melaksanakan sholat, kita sabar dalam melaksanakan ibadah puasa. Contohnya ketika puasa kita tidak makan dan minum, dan kita menunggu dengan sabar waktu datangnya berbuka puasa. Kemudian ada juga bentuk-bentuk sabar itu, yaitu sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, sabar dalam menjauhi maksiat yang dimaksud di sini adalah menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Nah, contohnya kita menahan diri dari gosip, perbuatan yang curang, menahan diri untuk tidak mengikuti gaya hidup. Nah, seperti itu. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat yang dimaksud di sini juga kita menahan diri kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak bagus. Contohnya itu berzina ataupun pacaran. Nah, kita menahan diri kita agar kita tidak mau berpacaran. Seperti itu. Kemudian ada juga bentuk-bentuk sabar itu, yaitu sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Nah, sabar dalam menghadapi ujian dan musibah, yang dimaksud di sini adalah kita sabar menerima cobaan hidup. Contohnya kita takut kehilangan dan putus asa. Nah, jika tadi saya menjelaskan apa itu bentuk-bentuk dari sabar, nah dari sabar ini juga kita mempunyai keutamaan dan manfaat dari sabar. Yang pertama itu adalah ketenangan hati dan jiwa yang kuat. Nah, ketika kita sabar, teman-teman, nah itu membuat hati kita lebih tenang dan jiwa lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Kemudian keutamaan dari sabar ini juga telah dijanjikan Allah di dalam Quran surah Al-Zumar ayat 10, bahwasanya pertolongan, pahala tanpa batas, rahmat, ampunan, dan keberuntungan itu akan kita dapatkan ketika kita bersabar. Itu telah dicantumkan dalam Al-Quran surah Al-Zumar ayat 10. Dan teman-teman sekalian, melalui kesabaran ini seseorang akan memperoleh ketenangan hati, kekuatan iman, dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kita mengaplikasikan sabar menjadi kunci utama dalam menghadapi ujian dan sarana untuk mencapai keberhasilan serta kebahagiaan dunia. Jadi kesimpulannya, sabar merupakan akhlak mulia yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Nah, jadi kita harus mempunyai sikap sabar ini, karena sabar bukan hanya sikap menahan diri saat menghadapi kesulitan, tetapi juga kemampuan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya.
Mungkin sekian dakwah singkat saya yang berjudul dengan sabar. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik hikmah dari pidato singkat saya ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.